Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran. Amma ba'd. Qala al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, masih dalam pembukaan beliau, "Tsumma astafa min khalqihi rusulan ibta'athahum bid-du'a ilaihi." Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memilih min khalqihi, dari makhluk-makhluknya, yaitu manusia, bukan jin, bukan hewan, bukan malaikat. Lalu malaikat juga masuk rasul. Rusulan, beberapa rasul, 300 sekian rasul dan nabi. Ibta'athahum, yang Allah utus, bid-du'a ilaih, dengan menyeru kepada Islam. Karena agamanya adalah agama Allah, Islam adalah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka untuk mengenalkan Islam dan agar mereka beragama Islam, Allah Subhanahu wa taala mengutus mereka ke dunia ini untuk mendakwahkan tauhid, untuk mendakwahkan Islam. Rasul pertama Nabi Nuh alaihi wasallam, dan yang terakhir Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi ad-dhalalah. Fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin." Walaqad ba'atsna, dan sungguh telah kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, fi kulli ummatin, pada setiap umat, enggak kosong dari rasulan, seorang rasul, ani'budullah, agar mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Wajtanibut taghut, dan menghindar dari taghut, yaitu semua yang diibadahi selain Allah. Faminhum man hadallah, maka di antara mereka umat ada yang Allah kasih hidayah sehingga dia masuk Islam. Wa minhum, dan kelompok lainnya, man haqqat 'alaihi ad-dhalalah, yang memang telah tetap baginya kesesatan sehingga tidak masuk Islam. Fasiru fil ardi, maka kalian jalanlah di bumi, di atas bumi ini. Fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin, dan lihatlah bagaimana keadaan orang-orang yang mendustakan agama Allah Ta'ala. Nas bahwasanya setiap umat ada rasulnya yang telah Allah pilih, dan bukan pilihan manusia, tapi pilihan Allah Subhanahu wa taala. Juga bahwa semuanya berdakwah kepada Islam, yaitu tauhid, mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah, dan meninggalkan taghut. Setelah didakwahi para rasul, manusia terbagi dua, minhum man aman wa minhum man kafar. Sebagian mereka ada yang iman, dan sebagian lagi ada yang kufur. Dan yang iman lebih sedikit daripada yang kufur. Karena nas jelas bahwa setiap masa pengikut kebenaran adalah sedikit, sedangkan pengikut batil adalah banyak. Juga nas bahwasanya setiap yang menentang Rasul akan diadab oleh Allah Ta'ala, bahkan telah terjadi. Maka Allah menyuruh kita untuk melihat, perhatikan bagaimana kondisi orang-orang yang menentang Rasul, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Fanzur kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Maka lihatlah bagaimana kondisi orang yang mendustakan agama ini. Rasul pertama Nabi Nuh alaihi salam, umatnya ketika mendustakan ayat Allah yang dibawa oleh Nabi Nuh,
wa aghraqnahum fil yammi, kami tenggelamkan mereka di lautan. Thumma anjayna alladziina amanu fil fulki wasqun, kemudian kami selamatkan orang yang beriman di kapal. Kaum Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam yang menentang Nabi Ibrahim diazab oleh Allah Ta'ala baik di dunia dan di akhirat. Kaum Nabi Syuaib, kaum Nabi Lut, kaum Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun, semua penentang Nabi diazab oleh Allah Ta'ala baik di dunia atau di akhirat. Dan kaum Nabi Muhammad SAW juga gitu, di mana mereka teradab di perang Badar, tersembelihi para sonari Quraisy, para pemimpin Quraisy karena menentang Allah dan Rasulnya. Wahai di akhirat diadab dengan adab yang pedih. Maka turunnya adab Allah Subhanahu wa taala adalah karena mereka menentang Allah, menentang syariat Allah, kufur dengan Rasulullah, kufur dengan ayat Allah, mendustakannya. Maka sangat bahaya sekali kalau sudah sampai datang syariat kepada mereka, kemudian mereka menentangnya atau melawannya, tidak menerimanya. Hadawa. Jadi sama tujuannya. Rasul diutus oleh Allah Ta'ala adalah dalam rangka untuk menegakkan Islam, untuk menegakkan din, untuk menegakkan tauhid. Wa amarahum bil qiyam bihi was sabri ala ma nabahum fihi min jahalatil khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa taala menyuruh mereka para rasul bil qiyam bihi, untuk tegak dengan agama ini, an aqimud din wa la tafarraqu fihi. Semua nabi, para rasul diutus untuk menegakkan agama, yaitu ilmu nafi' wal amal salih. Semua para nabi mengajarkan ilmu yang sahih, yang benar, yang manfaat tentang dunia akhirat mereka. Kenal Allah, kenal nabinya, kenal syariat, kenal Islam, kenal din, kenal surga dan neraka, kenal akidah yang sahihah, dan juga amal yang saleh. Amal yang saleh, semua nabi menyontohkan amal saleh. Tidak ada satu pun mereka yang menentang ilmunya. Sebagaimana kata Nabi Saleh atau Nabi Syuaib, "Wa ma taufiqi illa billah." Wasabri, dan juga Allah menyuruh mereka untuk sabar ala ma nabahum fihi, atas apa yang menimpa mereka min jahalati khalqih, dari kebodohan makhluknya yang tidak kenal Allah Ta'ala. Mengemban dakwah dengan sabar. Para nabi semua diutus oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan Islam dengan cara diberi ujian oleh Allah Ta'ala dan disuruh sabar mereka itu. Maka kalau ada dakwah tanpa ada sandaran atau tanpa ada ujian, tanpa ada yang merintanginya, menghalanginya, maka itu perlu ditanyakan. Dakwahnya mulus saja, semuanya boleh, baik, halal aja, haram, enggak ada muskilah wala syai, lancar-lancar aja, ekonomi lancar, hubungan lancar, tanpa ada masalah, itu perlu dipertanyakan. Perlu dipertanyakan, karena enggak mungkin dakwah yang hak tanpa ada penghalang. Pasti ada penghalangnya. Dia Nabi Muhammad SAW dan para rasul lainnya, bahkan penghalangnya orang terdekatnya, bapak ibunya, kan ya, wagada saudara keluarganya atau raja-rajanya, pemimpinnya. Maka harus sabar menghadapi mereka itu. Wasabru ala ma nabahum fihi min jahalati khalqi, dari orang bodoh dari makhluknya, karena yang menentang syariat adalah orang bodoh. Baik bodoh secara hakikat, yaitu enggak punya ilmu, atau bodoh ketika mereka tidak mengamalkan ilmu. Semuanya bodoh. Itu pasti itu. Bodoh ada dua macam. Bodoh karena enggak punya ilmu sama sekali, ada agak gampang diajari. Yang bodoh tapi apa? Ngakunya pinter. Itu, ataupun pinter tapi enggak mau mengamalkannya, juga bodoh. Bodoh karena enggak mengamalkan ilmu juga namanya bodoh. Dan penentang para nabi, penentang dakwah adalah orang bodoh. Dari dua sisi. Dan penentang yang kedua, yaitu yang ngerti ilmu tapi beramal, itu lebih banyak daripada bodohnya orang yang enggak ngerti ilmu apa-apa. Penentang yang orang pinter, penentangan orang-orang yang intelek, atau orang-orang yang suka, yang udah ngerti ilmu, itu lebih besar ketimbang yang bodoh karena enggak punya ilmu. Makanya dikatakan penentang para anbiya adalah para pemimpin, orang yang cerdas pikir mereka itu, dan mereka nuduh
umat Nabi atau para nabi adalah orang yang rendah akalnya. Hadza huwa. Itu wa ma arsalna bir-rasuli illa qala mutrafuha, kecuali orang yang besar-besar ngomong, yang komentar itu. Karena merasa pintar. Maka menghadapi orang-orang sok pintar ini harus sabar. Istiqamah, tegak, lurus. Enggak usah oleng, enggak usah mikirkan mereka-mereka yang menentang itu. Terus berjalan. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ka'ayyin min nabiyyin qala lahu ribbiyuna katsirun wa ma fama wahanu lima asabahum fi sabilillah wa ma dha'fu wa mastakanu wallahu yuhibbus sabirin wa ma kana qawluhum illa an qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana in wansur alaina ala qaumil kafirin fa atahumullahu thawabad dunya wa husna thawabal akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Wa ka'ayyin min nabiyyin, dan berapa banyak dari nabi qatala ma'ahu ribbiyun, yang berperang bersamanya orang-orang yang baik, katsirun, atau yang mereka adalah orang banyak. Fama wahanu, maka mereka merasa terhina, lima asabahum, dengan apa yang menimpa mereka, fi sabilillah, karena jalan Allah. Wa ma dha'afu, dan mereka merasa lemah. Wa mastakanu, dan enggak merasa hina. Wallahu yuhibbus sabirin. Itu sifatnya para anbiya. Ketika menghadapi ujian dari musuhnya, dari musuh mereka sabar tanpa ada rasa menyesal ataupun hina di hadapan mereka. Hadza huwa. Maka ujian pasti terjadi. Yang ingin menegakkan dakwah dengan benar pasti datang ujian. Ada main-main enggak ada ujian lah. Santai-santai aja. Yang benar-benar ingin dakwah, yang benar-benar ingin negara Islam, yang benar-benar ingin tegaknya sunnah, pasti akan ada ujian besar. Enggak mungkin enggak. Qala wa amtahanahum minal mihani wa bisunuf. Maka Allah menguji mereka para nabi berupa ujian-ujian yang sangat macam-macam, berbagai jenis. Ujiannya sangat banyak. Lihat Nabi Musa alaihissalam. Ujiannya datang dari berbagai macam. Sejak kecil bayi sampai meninggal dunia, ujian terus isinya. Diuji dengan dilemparkan ke lautan oleh ibunya karena kita khawatir dibunuh oleh Firaun. Diuji dengan hidungan Firaun, setelah itu diusir dikejar-kejar oleh tentara Firaun, lari ke Madian. Terus sampai pulang kemudian diuji dengan Firaun. Setelah selesai Firaun mati, diuji dengan umatnya yang kurang ajar, ngeyel. Wah, kata sampai perkara yang sangat menghinakan. Tapi sabar. Bermacam-macam ujian. Begitu pula yang lain-lainnya dari para anbiya. Itu apa tujuannya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji para rasul dan para dai? Takriman lahum ghairu tadlil. Masyaallah. Ujian yang diberikan Allah kepada para anbiya dan kepada para dai yang ikut anbiya itu bukanlah penghinaan, tapi takriman lahum, sebagai hal kehormatan untuk mereka. Jadi adanya ujian kepada para anbiya adalah kehormatan untuk nabi. Karena dengan itu Allah mengangkat derajatnya, ternyata sabar. Kalau yang bukan nabi enggak sabar, enggak dipuji, enggak ada dihormati. Maka nilai ujian Allah untuk para nabi dan para dai adalah kehormatan untuk mereka agar semakin bagus. Sahih. Sebuah emas tidak dikatakan murni kalau enggak dibakar. Ya, kalau dibakar ataupun dicepuh akan tahu mana emas murni atau ini emas palsu. Nah, kalau ketahuan itu adalah emas murni, kebakar akan semakin jernih, akan semakin nampak bahwa itu murni. Tapi kalau batu palsu, habis, hilang. Begitu pula para dai, para rasul dan para dai Allah Subhanahu wa taala, ketika ada ujian semakin kokoh imannya, semakin tegak dalam dakwah, semakin tegak dalam sunnah, maka menunjukkan akan kemuliaan dia akhirnya. Sementara kalau enggak, dengan ujian sedikit aja langsung meleleh, maka akan menghancurkan dia sendiri. Akan lari umat dari dia. Mau jatuh apa orang itu enggak istiqomah. Maka istiqomah jatuh. Jadi kata Ibnu Jarir, ujian Allah kepada para rasul dan ujian Allah kepada para anbiya dan juga pada para dai takriman lahum ghairu tadlil. Kemuliaan untuk mereka, penghormatan untuk mereka, bukan penghinaan.
Jadi yang sedang diuji adalah sedang diuji, ya jangan dimuliakan. Kalau antum dakwah kemudian ada ujian, itu menunjukkan Allah sedang memuliakan kalian. Jangan, ya Allah kenapa aku diuji kayak gini? Ya tuh, ada nikmat faedah besar. Nah, karena orang yang nggak usah dakwah mana ada ujian. Yang nggak mikir tentang dakwah, nggak mikir tentang Islam, nggak mikir tentang sunnah, orang yang santai-santai aja, hidup seenak seadanya, cari makan, cari hidup, itu aja, nggak ada ujian sama sekali dalam din, santai aja. Maka yang diuji karena Allah, karena Islam, karena dari Allah adalah kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berbahagialah. Tapi ya jangan minta ujian ya, jangan nantang ujian ya. Tapi kalau masih uji, sabar, itu kemuliaan, pasti di belakangnya kenikmatan. Sahih. Wa tasyrifan ghairu takhsirin, dan juga tasyrif, kehormatan bukan kerugian sama sekali. Faedah kedua, ujian yang menimpa Rasul dan para dai ke jalan Allah adalah apa? Keuntungan bukan kerugian. Untungnya karena dia mendapatkan pahala kesabaran, di mana Allah Ta'ala memberikan janji kepada orang sabar dengan pahala yang tidak terhitung. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguhnya Allah akan memberikan pahala mereka kepada orang sabar tanpa hitungan. Maka yang diuji ketika dalam mengamalkan syariat bukan rugi sama sekali, bahkan keuntungan besar, di mana Allah mengasih ganjaran yang tidak terhitung. La ilaha illallah, keuntungan. Maka sabari, sabar beruntung gitu ya. Sabar beruntung. Terutama dalam dakwah. Baik. Qala. Ini faedah besar ya. Jadi ada dua faedah dalam ujian Allah ketika dakwah. Pertama apa? Kemuliaan dari Allah, bukan penghinaan. Kedua, keberuntungan bukan kerugian. Yang dakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa rafa ba'dhum fawqa ba'din darajat. Kemudian Allah mengangkat sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Hatta para nabi pun beda-beda kondisi keadaannya. Ada yang nabi yang tinggi tingkatannya, ulul azmi minar rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Isa, itu yang paling tinggi derajatnya di antara para nabi yang lainnya. Ada pun yang lainnya yang di bawahnya. Begitu pula dai. Kondisi dai pun berbeda tergantung kondisi kesabaran dan kemapanannya dalam dakwah. Allah angkat mereka itu. Maka siapa yang paling tinggi dari mereka? Qal fakana arfa'uhum indahu darajatan ajaddahum fi imda'i ma'asyidatil mihan. Ajaddahum imda'an ma'asyidatil mihan. Maka orang yang tertinggi derajatnya dalam masalah dakwah, dalam masalah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, adalah orang yang paling rajin, yang paling kokoh dalam menunaikan syariat Allah Ta'ala bersama adanya ujian itu, yang tidak goyah ketika ada ujian. Itu yang tertinggi derajatnya. Nabi Muhammad SAW yang paling tinggi derajatnya, kemudian para nabi yang lainnya. Jadi dengan adanya ujian itu akan ketahuan mana yang benar-benar ibadahnya karena Allah atau karena manusia, mana yang jujur atau yang mana yang dusta, mana yang murni, mana yang palsu, mana yang beramal agamanya benar-benar karena ingin kebenaran atau cuma sekedar berteman saja atau cuma lewat aja, mana yang sungguh-sungguh mencari pahala Allah atau sekedar lewat aja. Itu dengan adanya ujian akan ketahuan derajat tingginya. Yang rajin, yang giat, yang ikhlas, yang jujur, yang membenarkan, itu akan nampak dan akan terketahui di sisi Allah Subhanahu wa taala, beda dengan yang lain-lainnya. Juga wa aqrabahum ilaihi zulfa, dan orang yang paling dekat jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia itu beramal dengan ilmunya, dia merasa bahwa dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang dekat dengan Allah taala dengan meninggalkan maksiat, mengamalkan taat, itu juga termasuk derajat yang tertinggi. Maka harusnya kita gitu. Setiap tambah ilmu, setiap kali kita tambah ma'rifah, setiap kali tambah sunnah, maka kitalah harusnya yang mengamalkan langsung tanpa nunggu orang lain. Maka dengan amal, karena apa? Dengan amal itu kita akan terangkat oleh Allah Ta'ala. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu terangkat bukan karena
kecerdasannya melebihi yang lainnya. Ya, tapi apa? Karena ketaatannya dan karena yakinnya dan karena apa? Karena ittibaannya kepada Rasulullah SAW dan tidak mau berbuat bid'ah. Maka diangkat Allah Taala, semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin banyak yang masalah hitungan, masalah apa dengan Abu Bakar pintar dia. Tapi karena dia dekat dengan Allah Taala, maka dia adalah yang derajat tertinggi di hadapan Allah daripada yang lainnya. Maka wa aqrabahum ilai zulfa wa ahsanuhum infadan lima arsalahu. Dan orang yang paling baik, yang paling bagus dalam menunaikan apa yang diutus kepadanya, ma'adamil amadil baliyah, bersama adanya ujian yang besar. Hadza huwa. Jadi semakin orang itu semakin mengerti ilmu, semakin mengamalkan ilmu, semakin sabar dalam ujian, maka akan derajatnya semakin tinggi. Maka dengan demikian ketahuanlah orang-orang yang tidak sabar, tidak mengamalkan ilmu, tidak ingin bertambah amalannya, maka kondisinya pun akan rendah ketika telah tahu ilmunya. Dalilnya adalah ketika orang itu diuji oleh Allah Taala sesuai dengan kekuatan amannya atau ibadah agamanya. Hadis Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ashaddun nasi bala'an al-anbiya'u thumma al-amsal fal-amsal. Yubtala ar-rajulu ala hasabi dinihi, fa in kana fi dinihi salabatan ishtadda bala'uhu, wa in kana fi dinihi riqqah ubtuliya ala qadri dinihi. Fama yabrahu al-bala'u bil 'abdi hatta yatrukahu yamshi 'ala al-ardi wa ma 'alaihi khati'ah. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyaddun nasi bala'an, orang yang paling keras ujiannya adalah al-anbiya, para nabi. Karena nabi adalah tingkatan tertinggi dari manusia. An-nabiyyin was-siddiqun syuhada. Kemudian tsummal amsal fal amsal, kemudian setelah itu di yang paling bawahnya selanjutnya. Yaitu setelah para anbiya as-siddiqun, setelah siddiqun syuhada, minas salihun. Ujiannya orang saleh dengan para anbiya jelas berat anbiya. Ujiannya orang siddiqun dengan orang syuhada jelas berat siddiqun. Wahakada. Orang saleh tentunya lebih berat ujiannya daripada orang saleh. Orang biasa-biasa saja yang enggak pernah mikir agamanya. Ya, kayaknya orang enggak pernah agama, enggak pernah belajar, itu kayaknya enggak punya masalah ya. Ya kan? Enggak ada pikir apa sih? Santai yang makan, cari cari hidup, cari makan, cari tidur, selesai masalahnya. Enggak ada benturan dengan ini dan itu, enggak ada dikritik oleh masyarakat. Kelihatannya ya. Padahal ini apa enggak? Enggak ya, banyak masalah. Bahkan banyak masalah lagi. Cuma kita lihat aja ya, sebenarnya enggak. Padahal sebenarnya yang tenang-tenang adalah yang beragama harusnya itu. Tapi beda ujian mereka ke orang-orang yang enggak beragama. Ujiannya paling apa? Enggak punya duit. Ya, ada maling, ada apa ya. Itu semua kena. Nah enggak? Mungkin nyamuk, ya, mungkin dingin, mungkin panas, mungkin lapar, mungkin enggak punya baju, enggak punya baju baru. Itu yang dipikir oleh mereka semua. Tiap hari untuk nyuri itu, untuk nyari-nyari kayak gitu. Padahal juga itu ujian bagi mereka sebenarnya. Tapi orang yang muslim yang beriman enggak, ujiannya macam-macam. Karena apa? Kalau dia mau bergerak itu mikir ilmunya. Mau usaha halal apa haram ya? Pikir. Mau dikasih dana riba apa enggak riba ya? Kayak gitu. Mau gerak kayak gini, ini maksiat apa taat ya? Sehingga setiap gerakannya dia dengan ilmu, sehingga terus akan ada ujian. Kalau dia memilih ilmu yang diamalkan, datang ujian dari macam-macam karena masyarakat kebanyakan tidak suka dengan ilmu. Ya kan ya? Orang sukanya enggak dengan ilmu, dengan aturan ilmu, inginnya bebas, inginnya semuanya halal. Otomatis berbenturan dengan syariat. Maka ketika kita ingin memilih jalan syariat yang itu adalah benturan dengan masyarakat, otomatis akan ada ujian dari mereka. Dan ujian kayak gini ketika menghadapi mereka dalam kondisi seperti ini lebih baik, lebih nilai tinggi daripada sekedar ujian lapar, ujian haus, ujian penat, ujian panas, ujian dingin. Karena ujian penat dan sebagainya tadi itu kena semuanya, baik yang beragama atau nggak beragama, ya kan ya? Cuma satu kenanya, sama rata. Kalau ujian agama, ketika dia mau meninggalkan riba, umpamanya berlawanan dengan siapa? Dengan nasabah, dengan bank, dengan kredit, dengan apa? Bahkan dengan hati nurani sendiri. Mungkin dengan keluarganya, dengan anak istrinya.
Kalau memang mereka belum paham, masalah. Mau pakai jilbab, pakai cadar atau pakai syariat Islami, benturan dengan siapa? Mungkin orang tuanya, ibunya, bapaknya merasa terhina dengan anaknya cadaran atau pakai jilbab benar. Adapun yang lainnya santai-santai, paling gitu lah. Jadi kita cuma kena dua ujian agama dan ujian duniawi. Ujian duniawi kena semuanya, udah agama enggak, sudah kita yang kena, yang mengamalkan agama. Maka yang sabar ketika ada ujian agama itulah yang nilainya tinggi. Karena apa? Itu sabarnya muktasab, sabar yang diusahakan, ya. Dan sabar yang diusahakan beda dengan sabar yang otomatis. Karena orang lapar, nggak ada makanan, sabar nggak harusnya? Kenapa? Kalau ada makanan mau apa lagi? Apa kemudian makan tanah, makan kayu? Ya nggak, sabar sampai nanti dapat makanan. Itu sabar terpaksa apa sabar muktasab? Terpaksa. Itu kena semua nggak? Kena semua. Tapi kalau bersabar mengamalkan amalan sunnah, sholat jamaah terus, diomeli orang tangganya, alah soal suci, surga milikmu. Telinganya panas kalau kita mungkin yang temperaturnya tinggi, tonjok orangnya ya. Kalau nggak sabar kita, itu pula nggak musbil, ya, nggak belajar orang kayak gitu, nggak nonton televisi, nah nggak mau dengan mereka gitu. Masalah nggak? Masalahnya nggak sekedar karena ujian biasa, tapi harus kita usahakan sabarnya untuk biar nggak seperti mereka. Nah, maka kita ngamal gitu jangan kemudian terpancing. Ya, kamu ngapain namanya? Ya gambarku kok, ayo kelayu. Gak usah kayak gitu, sabari saja. Sabar kita dapat pahala. Kalau tadi masalah kenyang, masalah sabar, masalah dingin, masalah berat, masalah ini semua sama. Gigit nyamuk, kena ular, kesengat, kalajengking, itu semua kena. Harus sabar kan ya? Wong nggak sabar gimana lagi mau kena? Tapi kalau masalah ini mengamalkan agamamu, kok kamu ditentang oleh orang, ya dimaki-maki mereka, dicemooh mereka, dikatakan ini dan itu, nah itu harus punya jiwa. Harus jiwa kita yang kita harapkan, kita korbankan. Maka beda yang beramal karena Allah, dua ujiannya, satu dunia ukhra, yang kedua ukhrawi. Jadi kalau sabar dia akan beruntung. Sementara kalau yang enggak beramal akhirat cuma satu ujiannya, karena enggak pernah bikin dosa. Ya kan ya? Ahli dunia mana bikin dosa? Ya, bahkan kalau nyuri enggak ketahuan malah bangga. Ya enggak? Nyuri enggak ketahuan, bangga enggak? Oh bangga, aku sukses. Zina gak ketangkep Pak RT atau Pak Kasih Amling. Ya, aku pernah berzina dengan 30 gadis semuanya. Bangga enggak? Kalau ahli dunia, bangga. Ngerampok, gak ketangkep polisi, kejar polisi, lepas. Bangga enggak? Bangga. Itu apa alasannya? Duniawi. Tapi kalau dia ngerti agama, walaupun kayak apa, dia merasa dosa. Dan sedih, kok bisa aku jatuh kepada pencurian, kepada perzinahan, kepada minum khamr. Dia enggak ngerasa Allah yang nilai. Maka beda kondisinya dengan orang yang tidak ngerti ilmu. Maka yang berilmu jelas beda dengan yang enggak berilmu. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Maka ujian yang menimpa manusia itu tadi dua ya, muktasab sabarnya ataupun adalah apa? Jibiliyah. Baik. Jadi manusia ujiannya tergantung imannya. Fa in kana fi dini sulban, dan maka seandainya dalam agamanya adalah kokoh, kuat, mantap. Ishtadda balahu, maka semakin kuat ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqqah, dan kalau seandainya dalam agamanya adalah tipis, ubtuliya ala qadri dinihi, maka diuji sebatas agamanya. Sekarang para nabi, apa ujiannya? Macam-macam tuduhannya. Nabi macam-macam. Nabi Muhammad SAW dituduh apa? Penyihir. Tukang sihir itu baik jelek. Baik di kalangan orang jahiliyah atau orang Islam jelek. Dukun, bagus jelek. Jelek. Penipu, dusta, kadzdzab. Semua jelek semuanya. Padahal itu semua tidak ada pada Nabi SAW. Nabi bukan penyihir, bukan penyair, bukan dukun, bukan berdusta. Coba kalau kita yang dituduh, apa yang kalian lakukan? Mas, kamu tuh pendusta, atau kamu tuh tukang sihir, tuh melet istriku, kamu dukun, sok ngerti ilmu gaib, kamu kayak gini dan sebagainya. Kalau kita apa coba rasanya? Mungkin langsung kita tumpuk ya. Padahal kita nggak sama sekali itu. Ada. Sementara Nabi sabar, nggak membalas balas sedikit pun.
La ilaha illallah. Itu ujiannya. Juga ujiannya apa lagi? Berapa kali orang ingin bunuh dia? Nyawanya adalah sayembara. Nyawa Nabi disayembarakan. Yang bisa nangkap Nabi hidup dan mati 100 ekor onta. Lihat tuh. Ngeri enggak? Diumumkan seluruh dunia di masa Quraisy yang bisa nangkap Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Baik hidup atau mati, nih 100 ekor onta. Nyawanya disayembara. Tapi kalau nyawanya orang gila, dikejar enggak? Orang yang enggak punya ilmu, orang yang sembarangan yang biasa-biasa saja, mana ada? Wah, orang begitu apa di nyawanya ya? Enggak ada nilainya nyawanya orang itu. Tapi nyawa Nabi 100 ekor onta. Ujian tuh. Sejak awal diuji terus nyawanya dan taruhannya. La ilaha illallah untuk meninggalkan agama itu. Bahkan ujian keindahan. Enggak cuma ujian bahaya ya. Ujian bahaya jelas banyak sekali. Beberapa kali percobaan pembunuhan untuk Nabi SAW sampai hijrah. Bahkan ketika hijrah pun dikejar sampai ada sayembaran 100 ekor onta itu. Ujian keindahan diuji. Datanglah orang-orang Quraisy kepada Nabi SAW. Mereka katakan, "Ya Muhammad, in kunta turidu hadhihi ad-da'wah al-mal jama'na lakal mal hatta takuna aghna an-nas. Wa in kunta turid an takuna malikan ittakhadnaka malika. Wa in kunta turid ahsanan nas wa ajmalan mar'ah nabhas ikhtar man syi'ta min al-mar'ah nuzawwiju biha." Ya tuh. Datang orang Quraisy, besar Quraisy, "Ya Muhammad, kamu tuh ngapain sih? Dakwahmu tuh ngapain sih? Kalau yang tujuan dakwahmu untuk agar kamu orang paling kaya, dah pokoknya kita akan urunan, ya, akan gali dana, atau akan buat proposal banyak-banyak, duitnya kumpulkan semuanya, tak kasihkan kamu semua, jadi kamu orang paling kaya. Yang penting kamu dengan dakwah, diem, bungkem, Dua, kalau memang kamu ingin dakwahmu itu sebagai raja, pemimpin, gak usah pilih-pilihan lah, gak usah ada pemilu. Kamu langsung nobatkan sebagai raja kami. Kami tunduk pada kamu, asalkan gak dakwah. Tiga, kalau memang dakwah itu adalah untuk mencari perempuan, biar ingin dapat istri banyak, cantik-cantik, muda-muda. Nah, nih, kami berikan anak-anak kami perempuan untuk kamu semuanya. Yang penting gak dakwah. Lihat tuh, ini ujian indah apa ya? Ujian indah. Jadi orang paling kaya, jadi orang paling terhormat, jadi istrinya paling istrinya perempuan paling cantik. Indah sekali itu. Itulah dicari yang mana ya? Tahta, apalagi wanita, harta. Ya kan ya? Kata mereka, tiganya pokoknya ya. Tahta, wanita, harta itu yang paling pokok dari manusia itu hidupnya. Itulah tawaran indah, itu ujian besar. Kalau emang Rasulullah SAW dakwahnya karena itu, dah oke, selesai masalah. Kenapa dunia? Tapi apa enggak? Bahkan mereka mengatakan, "Law wada'u syamsa fi yadi fil yumna wal qamara fi yasari ma taraktu hadzal amra hatta yahkum Allahu bainakum." Enggak, kata dia. Waktu itu ngomongin lewat Abu Thalib, pamanku. Kalau seandainya mereka meletakkan matahari tangan kananku dan bulan tangan kiriku, enggak akan aku tinggalkan ini dakwah sampai Allah jadi hakim antara dengan kalian. Ditolak semua itu. Tawaran harta, wanita dan tahta ditolak semuanya. Kenapa? Bukan itu dicari. Yang dicari adalah apa? Agar mereka beriman kepada Allah Ta'ala, beramal saleh. Sama sekali Rasul enggak mencari kayak gitu, dikasih itu enggak mau. Ini berat sekali ujiannya. Mungkin kita enggak akan bisa mampu kayak gitu. Kira-kira gitu, Mas Abu Jawad, bisa mau tak nikahkan dengan aku yang perangannya ya? Tak kasih atomnya ya, tak modali. Ya, kemudian besok mau tajirkan presiden. Kira-kira gimana? Mungkin gimana ya? Kayak gitu kan ya? Ini dunia. Tapi Rasulullah enggak. Maka ujiannya berat sekali itu. Ujian baik secara fisik atau secara hati. Fisiknya tadi itu berapa kali jadi ancaman pembunuhan. Orang kafir ingin bunuh dia, orang munafik ingin bunuh dia, orang Yahudi ingin bunuh dia, orang Nasrani ingin bunuh dia, orang-orang musyrik semuanya berusaha untuk menghancurkan Nabi SAW. Bagaimana bisa mati dan habis tidak ada dakwah. Maka pula dari sisi dunia diuji oleh berbagai macam dunia. La ilaha illallah. Makanya menurut Rasulullah selamat, sabar, sukses dari semua ujian. Akhirnya apa? Jadilah yang tertinggi Nabi Muhammad SAW, khatamun nabiyyin wa imamul mursalin. Kenapa? Kesabarannya dalam sisi agama. Maka kata Nabi kemudian,
Fama yabrahul mar'u bala'u bil abdi, maka terus akan ada yang namanya ujian itu kepada hamba hatta yatrukahu, sampai meninggalkan dia yamshi 'alal ardi, Allah meninggalkan dia berjalan di atas bumi wa ma 'alai khati'ah, dan kemudian dia ketika keluar dari bumi enggak punya kesalahan. Faedah ketiga daripada bala. Apa itu? Mensucikan dosa kita. Semakin banyak ujian kita, semakin terkurangi amalan kotor kita, sehingga ketemu Allah nggak punya apa-apa, nggak punya kesalahan sama sekali. Maka ketika ada bala, jangan susah, jangan terlalu dipikirkan ini ujian baik, di akhirnya akan ada nikmat untuk kita. Pasti itu, walaupun cuma sedikit ujian yang menimpa kita, ataupun kecil yang menimpa kita. Contohnya apa? Kena duri dalam jalan Allah, mau ngaji, mau bersolat, kenapa? Kesandung batu, itu pahala besar. Beda kalau mau nyuri kesandung batu. Sama pahalanya? Mau ke masjid kesandung batu, ininya pecah, ada darahnya. Satunya mau nyuri kesandung batu, pecah juga. Sama-sama pecahnya, satunya dosa, satunya pahala. Beda kan? Nah, kenapa? Karena landasannya iman. Sama-sama makan. Ini makan dengan ikan teri, ini makan dengan teri. Satunya hasil nyuri, satunya hasil usaha sendiri untuk ibadah kepada Allah Taala biar bisa mohon maaf dan sebagainya. Ininya berberat pahala besar, dan satunya dapat dosa karena nyurinya itu. Maka sama kondisinya amalannya, tapi beda keadaannya. Gitu lah, sama-sama balanya, tapi beda kondisinya kalau dilandasi iman. Maka harusnya kita dalam segala hal dilandasi dengan iman dan takwa dan ilmu, supaya apa? Berpahala semuanya. Walhamdulillah. Ini hadis sahih riwayat At-Tayalisi dan Ahmad dan lainnya dengan sanad sahih. Alhamdulillah. Ini baru pembukaan At-Tabari di kitab ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada sesi yang akan datang. Alhamdulillah. Sebelum kita tutup, ada yang mau tanya? Kalau enggak kita pulang. Kalau enggak minum.